Ya, terima kasih Ibu Sarma, puji-pujian yang luar biasa di hari ini. Baik, kita akan memasuki renungan embun pagi yang nanti akan dibawakan oleh Pastor Paul. Ya, kita akan berdoa untuk renungan ini. Silakan Ibu Jenny di unmute, Bu. Silakan. Ya, silakan Bu Jenny. Bu Jenny, suaranya belum ada, Bu. Bu Jenny, suaranya belum ada. Baik, mungkin ada kendala di mic-nya. Oh, Sekarang udah jelas dicoba belum? lagi, Bu. Oke, sekarang jelas. Silakan, Oh Bu ya, Jenny. ya makasih Pak Mulya. Ya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa kami dalam surga, selamat pagi Bapak. Kami bersyukur kami masih dapat berkumpul memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Bapak tolong berkati Pastor Paul yang akan membawakan firman-Mu agar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan firman-Mu dapat menjadi tema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong bukakan telinga, hati, dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Jenny. Baik, pembacaan dari 1 Tawarik 29 yang akan dibawakan oleh Bu Nerliana. Silakan Bu Nerliana di unmute, Bu. Baik, terima kasih Pak Mulia. Ya. Halo Pak Mulia. Halo Bu Fatma. Halo Pastor Paul, Bu Ana, dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan juga salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita pagi ini. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata sioham, dan permata tatahan, batu hitam, dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak kualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel
dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata, menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati, mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab, siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu, dan peringatanmu, dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut
dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo, anak Daud, sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud, ayahnya, di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran, sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud, mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun di Hebron. Ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya, menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Demikian. Ya, terima kasih Ibu Sarma. Selanjutnya Efesus 6. Silakan Mbak Naomi. Baik. Saya akan melanjutkan pembacaan dari Efesus 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan,
di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tihikus, saudara kita yang kekasih dan pelayanan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Ya, terima kasih Mbak Nomi. Ya, sekarang adalah dengan judul Berkat dalam Keluarga. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Tentang keluarga kita sudah bahas bolak-balik, saudara ya. Tetapi memang ya dalam perjanjian lama Anda lihat fokus kebahagiaan mereka itu bukan bukan keluarga, tapi sebuah bangsa, saudara ya. Fokus kebahagiaan di dalam perjanjian lama, dalam narasinya begitu. Walaupun ya Tuhan begitu fokus dengan yang namanya keluarga, namun nampaknya orang-orang di dalam perjanjian lama mereka tidak ke sana, saudara ya. Suara kenabian pun tidak banyak cerita tentang fokus tentang keluarga, saudara. Hanya Yesaya saja yang bilang ya, ia akan membuat anak-anak berbalik kepada ayahnya dan hati ayah berbalik kepada anaknya, ya saudara ya. Daud sebenarnya juga bicara ya tentang keluarga ya, Mazmur 133 ya. Kalau orang yang rukun yang duduk bersama ya, maka akan ada berkat ya, seperti embunnya yang mengalir dari Hermon ke Bukit Sion ya saudara ya. Berkat di dalam persatuan keluarga, karena anaknya Daud bunuh-bunuhan kan saudara. Daud bukanlah contoh dari seorang ayah yang baik, saudara ya. Yaitu tadi anaknya bunuh-bunuhan, saudara. Dia terlalu sibuk, dia begitu mengasihi Tuhan, dia begitu beribadah, namun dalam ibadahnya dia lupa. Nah, anak-anaknya saling membunuh satu sama lain. Tetapi dalam sebuah bangsa, Daud begitu hebat, saudara ya. Daud menyatukan seluruh Israel. Daudlah yang membawa Israel pada kejayaan. Puncak kejayaan Israel itu ada pada zamannya Daud ya. Kemudian diturunkan kepada Salomo,
Dan itu luar biasa sekali, saudara. Nah, itu fakta, saudara ya, fakta. Karena di dalam perjanjian lama, orang mengejar hari itu, saudara. Mereka setelah mati, blank. Ya, dalam pengajaran perjanjian lama, orang kalau udah mati, blank, mau ngapain, saudara. Beda dengan zaman perjanjian baru, ya. Sangat jelas sekali kehidupan setelah kematian, bolak-balik dibicarakan. Tapi dalam perjanjian lama, hampir tidak ada juga kehidupan setelah kematian. Baru Yesaya yang dia cerita itu, saudara ya. Baru Yesaya, dan hanya Yesaya. Wah, Yesaya ini memang luar biasa, saudara ya. Kitab Yesaya ini adalah Yeshayahu, ya. Adalah sebuah Injil yang kelima, katakan ya. Kalau para teolog-teolog ini bilang ini adalah Injil yang kelima nih, Yesaya ini. Karena hampir seluruh kitab Yesaya ini ada cerita tentang perjanjian baru, saudara. Dan banyak dikutip juga dalam perjanjian baru ya, Yesaya ini, saudara ya. Luar biasa, saudara, berkat di dalam keluarga ini. Yang dalam perjanjian lama, kalau Anda lihat, Samuel pun anak-anaknya tidak seperti ayahnya, dikatakan ya. Bahkan anak-anaknya Yakub juga tidak semuanya hidup takut akan Tuhan, saudara ya. Terus Anda juga melihat bagaimana anaknya Lot, walaupun Lot seorang yang takut akan Tuhan, akhirnya incest dengan anak-anaknya. Bagaimana Adam dan Hawa juga sama ya, bunuh-bunuhan satu sama lain, saudara ya. Tapi dalam perjanjian baru, ya, Yesus dan para rasul bolak-balik cerita tentang pernikahan, tentang keluarga, tentang pernikahan, tentang keluarga. Wah, wanti-wanti benar-benar, saudara. Maka dari itu, saudara ya, kalau Anda melihat banyak orang beribadah ke gereja, tapi dia lupa dengan keluarganya. Makanya Timotius berkata apa, saudara? Apa di dalam Timotius itu Paulus, orang yang tidak memelihara keluarganya itu lebih buruk daripada orang yang murtad. Wah, aduh, serem sekali, saudara ya. Ada beberapa orang ngadu ke saya ya, suaminya mau dengerin YouTube-nya saya terus katanya, tetapi dia nggak ngurusin anaknya. Kalau giliran udah tugas keluarga, kerja atau ngantar anaknya, udah nggak mau, saudara ya. Katanya lebih penting firman Tuhan. Oh, salah, saudara ya. Lebih penting ngantar anakmu daripada dengerin YouTube-nya saya, saudara. Serius, saudara ya. Lebih penting mana ngantar anak? Misalnya ya, saudara ya, anak ada acara resital piano misalnya nih ya, misalnya nih. Ini anaknya Bu Sarma nih. Hari Minggu, saudara. Lebih penting ngantar anak resital piano atau pelayanan di gereja? Kebetulan Anda juga tugas ya, jadi asyir atau jadi apa di gereja. Mana yang lebih penting, saudara? Oh, utamakan Tuhan. Zaman saya dulu itu utamakan Tuhan. Salah, saudara ya. Anak dulu, saudara. Anak dulu, saudara. Serius ya, saudara ya. Dulu itu penting. Kenapa? Setiap masa yang dilalui anak, Anda tidak akan ulangi lagi. Firman Tuhan bisa diulangi lagi, saudara. YouTube-nya bisa disetel ulang. Nangkap nggak, saudara? Firman Tuhan itu bisa kapanpun. Yang penting Anda bukan nunda-nunda, bukan jangan banyak alasan gitu ya. Tetapi Anda tahu ya, Anda sambil naik motor Anda bisa dengerin YouTube, bisa dengerin firman Tuhan live. Itulah hebatnya Tuhan yang ditunjukkan kepada Anda, orang-orang yang agamawi ini, bagaimana internet ini sudah mengubah, ya kan? Anda bisa dengar firman Tuhan dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun, saudara ya. Anda tahu nggak, saya kadang-kadang juga kalau sambil boker juga sambil dengerin YouTube, saudara ya. Bisa kapan saja, saudara ya. Anda nggak ada alasan. Makanya kita bikin Bible College ini luar biasa sekali. Anda nggak punya alasan, nggak ada waktu buat belajar, saudara. Karena Anda bisa dengarkan, bisa putar ulang. Semua pengajaran ini Anda bisa putar ulang kapan saja. Bagusnya kalau live, ada gregetnya ya. Tetapi tetap Anda bisa putar. Serius, saudara ya. Perjanjian baru. Keluarga ini menjadi yang luar biasa sekali, saudara ya. Tuhan Yesus cerita tentang pernikahan, cerita tentang anak yang hilang. Ya,
Tuhan Yesus cerita tentang domba yang hilang, tentang keluarga. Siapakah keluargaku? Ya, orang yang mendengar firman Tuhan, katanya Tuhan Yesus. Tapi semua diumpamakan semua dalam keluarga dan sahabat, saudara. Hubungan itu sangat penting sekali di dalam perjanjian baru itu. Dan memang di dalam perjanjian baru itu, ya Tuhan ajarkan. Kenapa di dalam perjanjian lama enggak seperti itu? Mereka belum kebayang namanya agape itu apa, cinta itu apa. Bahkan Yesus memberikan perumpamaan, ya musuh setiap orang adalah keluarganya. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Ya saudara ya, musuhmu adalah seisi rumahmu, saudara. Baik karena engkau murtad dari Islam jadi Kristen, atau karena engkau bergesekan satu sama lain, saling menyakiti. Musuh kita adalah seisi rumah kita. Tapi kita disuruh mengasihi musuh-musuh, bukannya diajak, ya, bukannya kita kutukin, bukannya kita jegal sampai mati kalau bisa. Bukan, saudara. Tapi siapa yang paling potensi menyakiti kita adalah keluarga kita. Itu maksudnya, saudara. Saya hanya mengingatkan, ya, jangan-jangan saudara lagi kasihkan dengerin YouTube. Oh, ini sudah 2 orang yang komplain sama saya, ya saudara ya. Suaminya nggak peduli karena kasihkan dengerin YouTube. Karena kan kita berjam-jam kan, sampai kalau udah dengerin YouTube udah dia nggak bergeming, saudara ya. Sudah kayak orang kehipnotis katanya, nggak bergeming. Nah, jangan sudah pakai ini ya, pakai headset ya, sambil naik motor ngantar anak sekolah, ngantar anak beli makanan, atau Anda misalnya nih kerja di kantor atau apa, jangan semuanya, saudara. Ya, kalau kerja di kantor ya jangan YouTube-an, nggak baik, saudara ya. Alamiah saja, kalau lagi boker saja dengerinnya, saudara. Serius, saudara ya. Jangan, kalau lagi kerja ya kerja, ya. Ya Anda setir mobil ya setel, itu lebih baik daripada ngelangut. Gitu, saudara ya. Bukannya Anda terus mendengarkan YouTube, lalu mendengarkan khotbah, lalu melalaikan keluarga. Oh, itu salah besar, saudara. Salah besar itu. Keluarga itu yang terutama. Ya. Kalau ditanya, mana yang terutama dalam hidupmu, Tuhan atau keluarga, saudara? Tuhan, jawabannya kan gitu kan. Nah, cara mengutamakan Tuhan, gimana cara mengutamakan Tuhan dalam hidupmu? Loh, kita semua sepakat Tuhan yang utama, iya, tapi caranya bagaimana? Cara mengutamakan Tuhan dalam hidupmu bagaimana, saudara? Nah, bingung kan? Ya, kok gereja pelayanan gundul peang, saudara? Enggak ya, saudara ya. Bagaimana cara kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Dan merawat keluarga kita yang baik. Merawat keluarga kita, mengajari keluarga kita jalan-jalannya Tuhan. Dan kita menjadi contoh bagi keluarga bagaimana mengikuti jalan Tuhan. Itu namanya mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan itu bukan aktivitas pelayanan di dalam yayasan atau gedung gereja, bukan. Ya. Tanda kita mengutamakan Tuhan, maka mesbah keluarga kita mengajarkan Tuhan. Ya keluarga lagi, tandanya keluarga. Tanda hidup kita mengutamakan Tuhan, anak-anak melihat ada Tuhan Yesus dalam hidupnya kita. Bukan ada capnya, stempel diaken atau penatua, ada stempel pendeta. Bukan, saudara. Tanda Anda mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, anak-anakmu, ya dia lihat Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Bukan Anda nyanyi haleluya, haleluya, si kira baraba itu kayak si Beriwali itu ya, saya pilih si Beriwali. Si kira baraba, bukan, saudara. Anda hanya melihat ya orang lagi dumel, si kira baraba, orang lagi kedumel, saudara ya. Sementara kelakuan Anda nyakitin anak istri. Tuhan nggak ada di situ, yang ada si kira baraba itu, ya saudara ya sih. Sangat salah sekali kalau Anda mengutamakan Tuhan dengan cara aktivitas dalam kegiatan keagamaan.
Mengutamakan Tuhan itu bagaimana? Rawat keluargamu, ajari anak-anakmu, seisi rumahmu hidup di jalan Tuhan. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Itu, saudara. Dan Anda memberi teladan bagaimana yang namanya mengasihi itu. Anda beri teladan bagaimana yang namanya memberkati itu. Yang namanya mengampuni. Anda beri teladan. Itu, saudara ya. Simpel ya pengajaran-pengajaran dari Alkitab ini. Saking simpelnya Anda mau bikin ribet karena terlalu simpel. Tapi Anda mau bikin ribet kan supaya merasa beragama. Kan? Sebenarnya simpel sekali, saudara. Bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan dengan mengampuni musuh-musuh kita. Memberi makan mereka. Siapa musuh kita? Ya keluarga kita. Yang menjadi potensi paling besar musuh-musuh kita ya keluarga kita. Dengan kita apa, saudara? Kita mengasihi mereka. Makanya Tuhan bilang, barang siapa melakukan orang yang paling hina ini, siapa yang paling hina dalam hidupmu? Musuh-musuhmu, saudara ya. Musuh-musuhmu. Dan Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Ada yang laporan lagi sama saya. Kenapa kamu masih jalan sama itu cewek itu? Kata istrinya kan. Lo ini disuruh papa, disuruh mengasihi ini loh. Gundulmu pers, saudara. Iya, bukan mengasihi cem-cemanmu. Mengasihi istrimu. Wah, ini saudara ini. Yang sering dipleset-plesetin, saudara ya. Jadi gara-gara lu sama saya. Saya suruh Anda mengasihi istrimu, bukan mengasihi cem-cemanmu. Kalau cem-ceman, tendang saja. Namanya cem-ceman, saudara ya. Saya, seumur hidup saya tidak pernah ya memberikan kepada orang lain lebih baik daripada saya memberikan kepada Ana dan kepada Wasit the Miracle, saudara. Nggak akan pernah. Tidak akan pernah. Dan belum pernah. Sekalipun saya pernah melakukan hal yang tidak baik, ya, tetapi saya tidak pernah. Selalu saya ingat, istri dan anak saya harus mendapat yang lebih baik. Itu, saudara. Penting itu dalam hidupmu. Ya, itu mesti dijaga itu, saudara ya. Nggak boleh anak tetangga, walaupun Anda berbuat kebaikan ya, anak tetangga mendapat kebaikan lebih daripada kamu memperlakukan anak-anakmu. Nggak boleh, saudara. Anakmu marah nanti. Ya, selalu ingat-ingat, nggak boleh. Kan masalah kasih kan tidak cemburu, bukan masalah cemburu, nggak cemburu, saudara. Tetap nggak boleh. Itulah sebabnya dia jadi tetanggamu, itu jadi anakmu, supaya kamu merawat anakmu dulu. Kalau Tuhan suruh kamu mengasihi dia, maka dia yang jadi anakmu, itu jadi tetanggamu. Ngerti nggak, saudara? Itulah sudah suratan takdirnya, itu jadi anakmu, Wisely jadi anak saya, Miracle jadi anak saya. Itu sudah suratan takdir, saudara. Makanya saya harus mengasihi dia terlebih dahulu sebelum saya mengasihi tetangga saya. Sebelum saya mengasihi anaknya tetangga saya. Anak saya kudu utamakan dulu. Kalau saya disuruh mengasihi anak tetangga saya walaupun dia kelaparan, ya maka Tuhan akan jadikan anak tetangga itu anak saya, bukan anak si Wisely, bukan Miracle, saudara. Itulah keluarga. Itulah mengapa Anda ada di dalam satu keluarga. Karena Tuhan memberi tugas kepada kita masing-masing untuk mengasihi ini, keluarga. Itulah sebabnya, itulah orang tuamu, itulah sebabnya, itulah istrimu, suamimu, itulah anak-anakmu, itulah mertuamu. Karena itu adalah lingkaran utama yang harus Anda rawat. Ya, keluarga itu penting. Sekali Anda meleset, Anda menyesalnya berturun-turun, saudara. Dalam segala kemiskinan, dalam segala penderitaan, dalam segala kebodohan, kesalahan. Ingat-ingat, saudara. Tuhan kasih keluarga buat kita saling menyatakan cinta kita. Ingat, mereka adalah responnya kita. Kasih cinta yang melimpah. Sekalipun saat itu sudah salah semuanya mungkin ya dalam hidup Daud itu sudah salah semua, saudara ya.
Enggak apa-apa, kasih cinta yang melimpah. Ya, kamu tidak akan rugi, saudara. Ya, saudara ya, ingat-ingat, keluarga ini adalah cara kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu, saudara. Keluarga inilah cara kita. Saya tidak berkata, terus kalau keluarga harus Anda egois, salah juga. Kan kita disuruh mengasihi seluruh umat manusia. Cuman ada skala prioritas, yaitu keluarga. Ya. Dan jangan Anda mengorbankan keluarga demi aktivitas yang tidak utama. Kalau Anda kerja ya sehari 8-10 jam. Tapi Anda jangan sampai kerja sehari 12 jam, lalu Anda melarikan diri dari keluarga. Tetap ya, sehari kerja 8, maksimum 12 jam. Keluargamu harus diurus, saudara ya. Ada quality time di sana. Wah, quality time, Pak. Ya, Anda kerja sehari cuma 8 jam. Nggak mau lebih dari 8 jam, Anda pulang langsung dengerin YouTube-nya saya. Ya, jangan juga. Kami dengerin YouTube-nya saya saking udah lemesnya, saudara ya. Udah kecapean ya, udah terpinggal-pinggal, udah penuh dengan emosional. Lalu Anda nggak ngurusin keluarga. Nggak boleh juga lupa masak, lupa apa ya. Wah, ada yang sampai begitu ya. Kalau sudah dengerin YouTube-nya Pak Paulus sampai lupa masak. Ya, jangan, saudara, sambil masak bisa setel, saudara ya. Jangan cari alasan loh. Jangan juga ya. Saya kan contohin saya sendiri saja, saudara ya. Karena ini sudah banyak komplain masuk email ke saya, saudara ya, ngadu pasangannya. Ini gara-gara dengerin ini Pak Paulus jadi enggak. Enggak boleh juga, saudara ya. Enggak boleh, memang asik ya. Di entertain ya. Tetapi juga Anda harus selalu siap. Ya, harus selalu di rumah, tanggung jawab. Ya, kan diajarin di sini. Ya kan, itu tadi ya, keluarga itu nomor 1. 2, ya, saya tidak pernah ngajari Anda untuk mengasihi cem-ceman, saudara ya. Bonceng-boncengan sama perempuan baru dikenal. Kan kita disuruh mengasihi gundulmu, saudara. Saya tidak pernah ngajarin begitu. Katanya dengerin YouTube saya terus. Nggak boleh ya, saudara ya. Nggak boleh ya. Baru kenal bonceng-boncengan terus. Nggak boleh ya, saudara ya. Bukan kulturnya Indonesia. Ya, bukan kulturnya. Yang ketiga, jangan mengasihi orang lain lebih daripada kamu mengasihi keluargamu. Ya, prioritas. Apa yang kita punya, sumber daya itu untuk keluarga dulu. Setelah itu baru kita bagikan untuk orang lain. Begitu, saudara ya. Dan ingat ayatnya ya, orang yang tidak memelihara keluarganya lebih buruk daripada orang yang murtad. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.